Saudara gabungan supporter menggelar aksi turun ke jalan menuntut penuntasan tragedi Kanjuruhan. Supporter menilai kasus Kanjuruhan belum tuntas karena sejumlah orang belum diproses hukum. Berjalan kaki di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat, selain menuntut kasus Kanjuruhan dituntaskan, supporter juga meminta pengurus PSSI bertanggung jawab dan sebaiknya mundur. Supporter akan menggelar aksi di kantor PSSI jika tidak ada penuntasan kasus Kanjuruhan. Jadi teman-teman di tribun yang ditembak kita ya, usut tuntas seluruh pelaku yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan, tangkap adili Panpel Arema, Liga Indonesia Baru PT, Ketum PSSI, Esko dan jajaran lainnya. Ketiga, menuntut klub Asprop tuh semuanya melakukan mosi tidak percaya. Terakhirnya menuntut aparat agar humanis lah. Kalau ini, bahwa jangan bawa pentungan, jangan bawa gas air mata, jangan bawa senjata api. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memutuskan mempercepat Kongres Luar Biasa KLB. Keputusan tidak lepas dari tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengatakan keputusan mempercepat KLB setelah mendapat surat dari dua anggotanya, Persis Solo dan Persebaya Surabaya. Eko PSSI memutuskan mempercepat Kongres Luar Biasa pemilihan dengan memperhatikan surat yang dikirim oleh dua anggotanya. Menurut Menko Polhukam sekaligus Ketua TGIPF Tragedi Kanjuruhan Mahfud MD, percepatan KLB PSSI sudah sesuai dengan rekomendasi TGIPF demi menyelamatkan sepak bola Indonesia. Ya, saya juga. Udah itu aja, udah sesuai, itu sudah cocok. Semua rekomendasi yang dilakukan oleh TGIPF itu sudah dilakukan oleh Presiden. Yang administratif, yang keamanan udah jalan semua, termasuk renovasi semua stadion. Ya. Juru bicara Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani dalam KLB nanti akan memilih semua pengurus mulai dari Ketua PSSI baru dan pengurus jajaran Esko semua diriset ulang dan masyarakat bisa berpartisipasi untuk mendaftar. Nah, sejak terpilihnya nanti komite banding pemilihan dan komite pemilihan itu, maka proses pemilihan ketua PSSI yang baru beserta seluruh jajaran Exco dimulai dan proses organisasi tetap berjalan seperti biasa sampai proses KLB itu benar-benar terpilih ketua yang baru. Demikian, Mbak. Jadi KLB nanti adalah untuk memilih ketua yang baru? Bukan saja ketua yang baru, tapi seluruh jajaran Exco juga diriset ulang. Semuanya ya? Semuanya, Mbak. Iya. Desakan PSSI menggelar Kongres Luar Biasa mencuat setelah terjadi tragedi Kanjuruhan. KLB bisa digelar jika mendapat pengajuan permintaan dari Komite Eksekutif PSSI atau 2/3 anggota PSSI. Tim Liputan Kompas TV. Soal KLB PSSI yang dipercepat ini, kita akan bahas bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI, Hassani Abdul Ghani dan Akmal Marhali dari Save Our Soccer. Selamat petang, Pak Hassani, Mas Akmal. Selamat petang, salam sepak bola. Tampaknya suara Pak Hassani masih kecil. Baik, Pak Hassani apakah mendengar? Baik, sambil kita nanti coba untuk perbaiki sambungan bersama dengan Pak Hassani. Mas Akmal, bagaimana Anda lihat soal tadi Bu Pipin menyampaikan bahwa diriset ulang Ketua Umum, pengurus dan juga Exco di KLB ini. Apa yang Anda lihat? Yang pertama, ini keputusan yang di luar dugaan ya. Di awal kan PSSI tidak mau melaksanakan rekomendasi TGIPF. Kemudian sekarang tiba-tiba rapat Exco, emergency meeting, akhirnya memutuskan untuk menggelar Kongres Luar Biasa. Namun demikian akan berkonsultasi dulu kepada FIFA. Nah, jangan sampai kemudian, ini saya ingin menjelaskan, jangan sampai kemudian langkah terburu-buru untuk Kongres Luar Biasa menyalahi statuta dalam proses konsultasi dengan FIFA. Kenapa? Dalam statuta PSSI pasal 34 yang menjelaskan tentang Kongres Luar Biasa. Kongres Luar Biasa ini bisa digelar, yang pertama,
karena permintaan Komite Eksekutif PSSI. Yang kedua, apabila tidak ada permintaan dari Komite Eksekutif PSSI, maka Kongres Luar Biasa bisa digelar apabila diminta oleh 50% anggota PSSI yang jumlahnya 1.000. Kemudian apabila tidak ada permintaan dari anggota PSSI bisa dilakukan oleh 2/3 delegasi Kongres atau pemilik suara di Kongres, yakni 88 dari 2/3 dari 88 pemilik suara. Nah, kalau kemudian seperti yang disampaikan dalam jumpa pers PSSI, karena alasan Persebaya dan Persis Solo yang meminta menggelar Kongres Luar Biasa, maka ini tidak memenuhi syarat yang seperti tercantum dalam statuta PSSI. Nah, kalau ini yang kemudian dijadikan rujukan, sulit buat FIFA untuk menerima menerima permintaan ini. Kenapa? Karena ada pelanggaran konstitusi di sana. Jangan sampai nantinya tahun depan mungkin ada 3 klub yang meminta Kongres Luar Biasa, ya harus jalan. Kenapa? Sekarang aja 2 Mas Akmal, kalau yang kemarin emergency meeting Exco itu bagaimana? Apakah juga bisa menjadi landasan adanya permintaan dari Exco untuk KLB? Nah, harusnya situ. Saya justru ingin minta ketegasan dari Pak Hassani Abdul Ghani, apakah Exco meminta Kongres Luar Biasa. Saya tuh lebih condong kalau permintaan Kongres Luar Biasa itu dilakukan oleh Exco, maka secara hukum statuta pasal 34 itu sah. Tapi kalau berdasarkan Persebaya dan Persis Solo, maka tidak akan sah. Kita tanya ya ke Pak Hassani, tampaknya sudah bergabung lewat sambungan telepon. Selamat sore Pak Hassani. Selamat sore Mas. Nah, Pak Hassani, jadi bagaimana? Apakah ini KLB ini permintaan dari Exco kemarin ketika emergency meeting atau bagaimana? Tadi pertanyaannya. Oke. Benar, ini tentu ada desakan-desakan dari anggota kita yang resminya kan ada 2 klub mengirim surat, lalu kita dipanggil untuk emergency meeting. Nah, di emergency meeting itulah tercetus kalau KLB ini dipercepat, karena itu atas permintaan para Exco. Jadi Exco itu sebenarnya kan kalau pasal 34 itu ayat 1 setiap Exco bisa mengajukan KLB tapi harus didukung paling tidak 1/3 dari anggotanya. Nah, kebetulan malam itu hadir 12 orang, semuanya menginginkan hal yang sama gitu. Oke, jadi sudah bisa berangkat dari usulan dari Exco ya, Pak Hassani? Ya, betul. Kalau nanti mekanismenya atau yang jadi goalnya di KLB ini apa, Pak Hassani? Apakah termasuk soal riset ulang pengurus PSSI dan juga Exco-nya? Jadi begini, yang namanya Kongres itu kan pasti akan, jadi begini, Kongres yang akan kita usulkan ini adalah pembentukan komite pemilihan, lalu komite banding pemilihan. Nah, setelah terbentuk komite pemilihan, baru mereka mengadakan Kongres Luar Biasa untuk memilih pengurus baru, yaitu ketua umum, wakil ketua umum, dan para Exco. Jadi kalau targetnya tadi yang disampaikan oleh Bu Vivin sebelumnya soal riset pengurus PSSI itu bagaimana? Ya sampai ada pengurus baru lah setelah ada KLB. Oke, itu tidak ada jaminan dari Exco soal ini? Jaminan maksudnya? Iya, jadi pengurus yang lama dan juga Exco akan berubah semuanya atau bagaimana? Berubah itu maksudnya gimana, Mas? Orang-orangnya, berubah. Personalnya, pemilihan ulang misalkan. Yang milih, Mas. Oh, tergantung yang milih. Baik, kita tanya ya, Mas Akmal, bagaimana? Tadi sudah dijawab, berangkat dari Exco dan juga target dari KLB itu. Ya, saya pikir udah clear kalau ini permintaan Exco PSSI berarti sesuai dengan statuta. Tapi kalau kemudian melaporkan ke FIFA atas permintaan Persebaya dan Persis, maka FIFA akan menolak pastinya karena tidak sesuai dengan statuta. Yang kedua, dalam pasal 34 itu dijelaskan ketika Kongres Luar Biasa diminta oleh Komite Eksekutif, maka Komite Eksekutif wajib menyertakan agenda Kongres Luar Biasa tersebut. Gitu. Jadi Kongres Luar Biasa ini tidak boleh keluar dari agenda yang ditetapkan. Nah, ini yang belum ditetapkan kalau tadi disampaikan oleh Pak Hassani Abdul Ghani, apa yang mau dilakukan di Kongres Luar Biasa secara organisasi ini belum ditetapkan. Kapan waktunya, apa agendanya, dan juga di mana tempatnya. Nah, ini harus ditetapkan untuk kemudian disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder sepak bola nasional, termasuk di dalamnya delegasi yang akan hadir dalam Kongres. Jadi kemudian, kalau kemudian agendanya sudah jelas, maka nanti Kongres Luar Biasa tidak boleh keluar dari agenda yang sudah ditetapkan.
Nah ini penting menurut saya adalah setelah tadi dikatakan bahwa komite eksekutif yang meminta kongres luar biasa, maka harus segera komite eksekutif menetapkan agenda kongres luar biasa, tempat dan juga waktunya agar bisa dipahami oleh seluruh pemilik suara atau anggota PSSI. Kalau gambarannya sudah ada Pak Hassani soal agenda KLB nanti seperti apa saja? Saya pikir kami bukan apa yang dikatakan Saudara Akmal mungkin dari versi dia betul, tapi organisasi PSSI itu punya induk yang namanya FIFA. Jadi kami berjanji dari hasil pertemuan kita malam itu, hari Senin besok kita akan kirim surat kepada FIFA untuk menyatakan kami atas permintaan dari anggota dan para exco untuk mengadakan kongres biasa, bukan kongres luar biasa, untuk pemilihan komite pemilihan. Di mana nanti komite pemilihan ini akan seperti yang dikatakan Saudara Akmal tadi, akan membuat agenda segala macam, tanggal segala macam untuk namanya kongres luar biasa. Oke, Pak Hassani tadi pertanyaan di awal dari Mas Akmal agak kaget katanya kan sebelumnya menolak rekomendasi TGIPF, tapi kemarin di emergency meeting memutuskan untuk menggelar atau KLB dipercepat. Apa sih alasannya Pak Hassani? Alasannya kan memang kita harus menyatakan secara jujur kan sejak kejadian Kanjuruhan, PSSI sebagai induk organisasi sepak bola banyak tekanan. Nah, dari tekanan-tekanan ini kiri kanan, baik dari publik, baik dari anggota, baik dari pemerintah, masyarakat, ya tentu kita kan mendengar gitu. Nah, kemudian di saat kita meeting kemarin, ternyata teman-teman ESCO dengan alasan masing-masing mempunyai itikat yang sama, ya udah. Daripada kita menunggu kongres yang memang sudah kita tetapkan November 2023, kenapa nggak kita percepat supaya mereda suasana ini dengan tujuan sepak bola harus tetap jalan. Baik, Mas Akmal, bagaimana Anda melihat dengan KLB yang dipercepat ini? Apakah ini bisa menyelesaikan persoalan persepak bolaan yang terjadi saat ini? Saya mengutip pernyataan tadi Pak Mahfud MD sebagai Ketua TGIPF ya, sebagai pimpinan TGIPF, bahwa beliau mengatakan ini sudah sesuai dengan rekomendasi TGIPF, kongres luar biasanya gitu kan. Kalau memang seperti yang tadi disampaikan, tinggal kita lihat apakah sesuai dengan statuta atau tidak untuk kita ingatkan gitu kan. Jangan sampai kemudian melanggar statuta, kemudian FIFA menolak, ini dijadikan alat berguiding. Misalnya FIFA menolak KLB yang diusulkan oleh tim TGIPF, akhirnya kan jadi wacana lagi yang bergulir yang makin ramai lagi gitu kan, tidak kemudian menyelesaikan masalah. Tapi kalau kemudian memang sudah seperti yang disampaikan oleh Pak Hassani Abdul Ghani, langkah yang kedua adalah bahwa KLB ini tidak serta-merta menjadi alat negosiasi untuk kompetisi digelar langsung gitu kan. Kenapa? Karena kalau mau berlandaskan rekomendasi TGIPF ya, ada 12, selain KLB ada 11 lagi rekomendasi-rekomendasi yang perlu dijalankan. Kenapa? Karena ini juga penting untuk menjamin keamanan dan keselamatan. Misalnya PSSI membuat regulasi soal sistem keamanan dan keselamatan, baik itu mengadopsi FIFA Safety and Security Stadium maupun juga dengan regulasi yang dimiliki atau SOP yang dimiliki. Ada banyak ya standar pengamanan yang direkomendasikan TGIPF. Pak Hassani, terakhir kapan akan bersurat ke FIFA soal rencana KLB ini, Pak Hassani? Senin besok, Mas. Senin besok akan segera diproses. Kita tunggu nanti bagaimana bahasan dari FIFA. Jangan sampai ada polemik baru tentunya dari keputusan Exco ini untuk mempercepat KLB PSSI. Sorry sebelum ditutup. Ya, silakan. Jangan berpikir negatif. Mari kita berpositif, karena menyelesaikan sepak bola nggak seperti yang Saudara Akmal katakan. Baik. Kalau kasihan juga ini ada ribuan orang menunggu dari sisi pekerjaan dan segala macam. Jadi sambilan maka kami mengadakan nama KLB ini mencari jalan tengah supaya win-win. Baik. Tentunya seluruh masyarakat Indonesia berharap dan mendoakan yang terbaik untuk persepak bola Indonesia ya. Sesuai dengan aturan yang ada. Kita mengingatkan. Jangan sampai menyalahi aturan yang ada. Terima kasih Hassani Abdul Ghani, anggota Exco PSSI, dan juga Akmal Marhali dari Save Our Soccer telah bergabung dalam program Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-Bapak.